ini dan semua tim kepemimpinan yang ada. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Wow, bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dengar-dengar kabar ini jemaat yang paling rajin katanya. Paling pagi. Nah, saya diberikan tema tentang kepemimpinan. Wah, saya tanya, ini topik yang sangat berat nih. Bahas kepemimpinan di tengah jemaat umum. Tapi saya bilang saya coba yang terbaik. Jadi 30 menit ke depan kita akan belajar bagaimana ternyata setiap kita itu adalah pemimpin. Dimanapun Tuhan taruh kita, entah kita ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, kita bekerja atau kita pengusaha, kita pelayan Tuhan, kita semua adalah pemimpin. Jadi saya berikan judul gini, You are a leader. Kamu adalah pemimpin, kita adalah pemimpin. Karena dimanapun kita berada ternyata orang mau melihat sesuatu dalam hidup kita. Tiba-tiba orang lihat begini, kamu kurusan? Yang benar, iya. Gimana sih caranya? Nah itu sebenarnya kita lagi mimpin. Kulit kamu kok kenceng ya? Dipakai apa sih? Tuh lihat. Nyamuk aja gak bisa nempel, kepleset. Pakai apa ya? Orang nanya kita. Tuh, lihat tuh. Rumahnya direnov loh. Mobilnya ganti baru. Tuh, dia udah pergi liburan tuh. Apa ya rahasianya? Semua orang pengen tahu. Sebetulnya kita itu lagi mimpin dalam kehidupan. Cuma gak resmi dinobatkan kita tuh pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Jadi coba bilang dulu sama sebelahnya, you are a leader. Tanpa disadari, tanpa disahkan kita sebetulnya sedang memimpin. Nah kita lagi bagi grup nih di sekolahan ya kan. Ayo kata gurunya kita bikin kelompok ya 5-5. Kalau kita pelajar kita cari temennya yang paling goblok atau paling pintar. Ayo yang goblok-goblok sama aku. Kan enggak kan? Langsung yang paling laku yang mana? Yang pinter. Yang akhirnya gak dapat kelompok yang apa? Ayo menurut pengalaman kita dulu waktu sekolah. Oh yang gak pinter. Memang kalau yang depan ini lebih rohani. Yang gak pinter. Jadi ternyata dalam hidup itu ada yang mimpin, ada yang tidak. Anak-anak kecil kan? Kita bisa lihat kepemimpinannya. Ayo semuanya baris, aku mau bagi permen. Karena Natal kan dapat banyak parcel ya. Semuanya baris, yang rapi baru aku kasih permen. Dikasih satu begitu. You are a leader. Kenapa setiap kali mau pilih gubernur, mau pilih presiden orang rame. Pilih siapa ya, pilih siapa ya. Yang ini, yang ini kelebihannya ini kekurangannya ini. Aduh misalnya gak ada yang bisa dipilih. Aduh tiga-tiganya bagus, pilih yang mana ya. Kita bingung. Dari tempat ini akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Paling rajin sih cuma tepuk tangannya kurang semangat. Bisa yang terbaik kebaktian jam 7. Nah ini dia. Jadi disebutnya nih GBI apa ya kalau di sini? GBI Mekar Wangi. Sudah mekar wangi pula. Jadi kepemimpinan dimulai dengan memimpin diri sendiri. Kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri gimana memimpin orang lain, ya kan? Saat kita memimpin diri sendiri, kita sedang membangun diri kita menjadi pribadi yang sukses. Orang kan mulai melihat kita dan mengikuti kita. Wih, wow. Saat kita menjadi pribadi yang sukses, kita akan bisa mulai mendukung dan memberkati banyak orang. Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Pak, saya boleh minta tisu nggak Pak sama Bapak ini? Bisa Pak minta tisu? Enggak punya kan? Bapak coba minta tisu sama saya. Minta 1 box tisu. Tada! Aku punya. Jadi gimana kita mau jadi pemimpin kalau kita nggak sukses? Jadi saya hari ini mau bahas sederhana. Gimana sih dalam hidup kita sukses dalam Tuhan? Kalau kita sukses, otomatis kita jadi pemimpin. Kalau kita sukses, kita akan dukung kepemimpinan yang ada di gereja. Pasti orang pengen ikut kita. Cuma seringkali orang berpikir sukses tuh gini, kalau uangnya banyak.
Sukses itu kalau followernya banyak. Sukses itu kalau pangkatnya tinggi. Belum tentu. Sukses itu menyeluruh. Kita sehat itu sukses. Buat apa banyak duit sakit-sakitan? Sukses itu keluarga bahagia. Sukses itu dekat sama Tuhan. Buat apa banyak duit gak dekat sama Tuhan? Buat apa sukses di pintu surga mentok? Sukses itu karakternya bagus rupa Yesus. Buat apa sukses dikutukin orang? Karakternya kayak setan. Iya gak? Pernah lihat orang kaya tapi karakternya gak bagus? Aku nanya barusan. Pernah lihat orang kaya karakternya gak bagus? Ditagih susah? Ngutang gak bayar? Pak jangan emosi. Cuma nanya doang langsung banyak. Lalu apa? Keuangannya bagus. Keluarga bagus, dekat sama Tuhan, karakter seperti malaikat tapi bokeh. Kan gak mau juga. Jadi 5 area ini sukses. Nah 25 menit ke depan kita akan belajar bagaimana sukses menurut cara Tuhan. Apakah kita bisa sepakati? Yang oke katakan amin. Nah otomatis kita akan mimpin. Walaupun kita anak bungsu yang sulung-sulung kan belajar dari itu. Lihat tuh kayak si Ade tuh, kita belajar dari dia. Yes, you are a leader. Mau dibilang anak bawang, sekarang jadi anak, lawannya anak bawang, anak apa ya? Anak emas lawannya anak, oh dari anak bawang jadi anak emas. Oke, sekarang masuk ke khotbah. Yuk kita lihat ada 5 hal. Sukses menurut Tuhan adalah yang pertama, melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Kalau kita lakukan ini, otomatis kita jadi leader. Kehendak dan tujuan Tuhan apa sih? Setiap pagi baca firman dan lakukan, sukses kita. Masalah baca firmannya seminggu sekali. Udah baca gak dilakukan, makanya gak sukses. Buat apa dunia begini, tapi yang di atas gak begini angkat jempol. Tapi saat kita baca firman dan lakukan, yang di atas sana surga angkat jempol, yang di sekeliling pasti angkat jempol. Kalau di surga udah ACC, sekeliling pasti ACC, you are a leader. Amin gak amin, yang penting amin ini. Tadi pagi bangun baca firman gak? Walaupun gak sempat mandi karena jam 7 kebaktian, yang penting baca firman. Dan lakukan, itu sukses. Masih tinggal di taman mertua indah, yang penting lakukan firman, sukses. Ntar punya rumah sendiri. Yang amin para mertuanya, benar tuh Pak. Matius 6 ayat 9-10 ini contoh-contoh. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sukses. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kristen tuh. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Buat apa di sini orang angkat jempol, kasih hormat, tapi gak masuk. Yang masuk siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang baca firman dan melakukan. Contoh, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki, ada kata kehendak, sukses adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pengen jadi leader, belajarlah sukses. Sukses melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, semua orang diselamatkan dan bertobat. Ini masih banyak kursi yang kosong. Kalau setiap kita bawa orang bertobat, di mata Tuhan udah sukses. Coba cek, ini udah mau Natal, dari 1 Januari 2024 sampai hari ini tanggal 10 November 2024, udah ada 1 jiwa yang kita bawa kepada Tuhan secara pribadi atau belum. Waktu kita ajak 1 orang kepada Tuhan, di mata Tuhan kita udah sukses. Di ATM saldo tinggal 300.000, tapi di mata Tuhan sudah sukses. Susah memang amin ya, gak apa-apa. Ini diajarin konsep sukses yang benar. Gak amin, saya kasih contoh lagi. Sukses adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena di mata kita sukses adalah banyak uang, itu sukses menurut dunia.
Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan? 10 November 2024. Bahwa penyembah-penyembah benar. Berarti ada penyembah KW. Ibu-ibu pasti ngerti barang KW. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, ada kata apa? Kehendak. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau orang Bandung bangun pagi ngapain? Jujur, jangan ada dusta di antara kita karena mama saya orang Bandung, Cihapit. Yo, orang ngopi, sisi sini orang Bandung bangun ngapain? Bala-bala, oke, 2 cukup mewakili. Bangun pagi coba belajar habis ini ya. Berlutut, duduk. Tambah tua kan susah berlutut ya. Pada bisa nyanyi gak kebaktian yang ini? Coba kita tes. 1, 2, 3. Halus, oke, sok. Selamat pagi Bapa, sama-sama. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, cukup. Sukses. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa hubungannya sama leader? Gara-gara Bapak Ibu gua begini tiap pagi jam 5 pagi, sekarang saya setiap pagi gitu. Terus hubungannya sama sukses, saya jadi penyembah. Saya sama istri sekarang tiap pagi gini. Anak saya ikut. Penyembah-penyembah yang benar itu yang dicari oleh Bapak. Bapak gak cari konglomerat di sini. Bapak gak cari penjabat. Bapak tuh gak kurang suatu apapun. Dia yang punya langit bumi beserta segala isinya. Berarti kalau dicari penting. Kalau orang penting masa hidupnya kekurangan? Enggak, amin, saya kasih 7 contoh lagi. Sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Kalau udah sukses masa orang gak lihat hidup kita? Jadi pemimpin kita. Orang sukses ngomong masa kita orang gak denger sih? Kalau orang sukses kan orang mau bisnis sama kita. Kalau orang mau bisnis sama kita masa duit gak ada? Bapak ibu makan berapa banyak sih tambah umur? Istri kita udah gini, Pah. Kan gak boleh banyak daging, asam urat. Gorengan gak boleh banyak, kolesterol. Gula gak boleh banyak, diabetes. Uang mau diapain? Kesini pakai mobil berapa tadi? 1, rumah berapa tinggal? 1, cincin pakai berapa? Paling banyak 10, haleluya 10. Itu pun kalau 2 karat 1 jari gak kuat. Sisanya buat apa? Nolong orang susah. Gereja disupport, orang susah disupport. Udah, saya juga putus asa. Udah contohnya banyak gak ada amin. Tuhan tolong jemaat kebaktian jam 7. Yang kedua, sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Kalau udah ketemu, fokus, jadi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Silakan yang percaya kita dari monyet, itu urusan kita. Kita ini buatan Allah, made in heaven. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Masalahnya sekarang udah on track belum? Pekerjaan baik punya 3 arti fungsi kita di dunia. Yang muda-muda sekarang bingung, aduh sekolah apa ya? Aduh kerja apa ya? Tugas kita bawa mereka ke gereja, kenal Tuhan, Tuhan arahkan yang benar. Salah kuliah. Kuliahnya IPB, Pertanian Bogor, kerjanya di bank. Saya kerja bisnis, mau jadi pebisnis, Tuhan panggil jadi pendeta. Itu memang panggilan tengah jalan. Jadi ilmu manajemennya dipakai manage gereja. Kan ada yang dipanggil di pejabat, pemerintahan, di dunia seni, saya dipanggil di gereja. Udah ketemu pekerjaan baik, fokus jadi berkat, itu sukses. Jadi pemimpin sekarang. Bapak ibu di bisnis harus bersinar, jangan nanggung pebisnisnya. Buka toko gak apa-apa, tapi jadi garam, jadi terang, itu sukses, leader. Toko kalau mau belanja di situ, lebih mahal tapi servisnya top. Lebih mahal tapi barangnya bagus, gak KW. Lebih bagus, lebih mahal tapi after sales service-nya.
Lebih mahal tapi incinya baik. Yang berikutnya, pekerjaan baik. Mau jadi leader kan sukses bagian kita dalam tubuh Kristus. Ini tubuh. Firman Tuhan bilang kamu adalah tubuh Kristus, Yesus adalah kepalanya. Harus berfungsi, itu sukses, itu pemimpin. Kalau badan gak berfungsi namanya stroke piansui. Enak gak kalau stroke? Gak enak, gak berfungsi. Keramas satu tangan gak enak. Pakai kancing baju satu tangan gak enak. Semua harus berfungsi. Ini buat apa jempol? Ini kalimat tanya. Ini buat apa? Memuji. Anak mama pinter. Nggak naik kelas. Tuh anak lu urusin. Jadi kalau naik kelas anak mama. Ini untuk apa? 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 Menghakimi. Kalau berantem Bapak Ibu pakai ini kan? Otak di sini, jangan di sini. Lu tuh persis ibu lu. Nah, pakai ini lebih enak. Kalau gini kan persis ibu lu, kurang emosi, kurang tersalurkan, Pak. Oke. Jadi ini penting nggak? Penting. Ini penting nggak? Iya dong. Masa marah kalau nggak gini tuh nggak kurang, Pak. Ini apa? Ngupil. Di Bandung ngupil pakai ini, di Jakarta pakai tisu. Oke, jadi semua penting ya. Kalau nggak berfungsi gimana? Kalau yang mana yang nggak penting dari tiga ini? Lagi bokeh nih saya beli deh 7 miliar. Ini, mau jual nggak? Nggak. Di gereja ini semuanya penting, harus berfungsi. Yang stroke bertobat hari ini. Aman kan Pak? Nggak belum marah kan? Iya. Jadi saya susah bedain semangat sama marah. Oke. Harus berfungsi. Kalau berfungsi ini gereja revival. Yang ketiga ciptaan baru artinya pekerjaan baik. Jadi gini, jangan lakukan lagi dengan cara lama. Lakukanlah dengan caranya Tuhan. Otomatis kita jadi leader kok. Otomatis kita sukses. Gereja ini akan sukses. Yang ketiga, sukses dalam Tuhan itu mengembangkan potensi yang Tuhan kasih. Kita bisa berkembang tanpa batas karena kita punya Tuhan yang besar. Masih ingat gak ada Tuhan yang kasih ketiga orang, satu dikasih 5 talenta, satu dikasih 2 talenta, satu dikasih 1 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar, itu upah per hari itu 1 dinar. Jadi kalau upah 1 hari 200.000, dikali 6.000 1,2 miliar tuh. Itu gede sekali. Jadi minimum dalam setiap kita tuh ada 1,2 miliar kekayaan. Yang 5 dikembangin, dapat hasil 5 kan, jadi 10. Masih ingat ya ceritanya ya? Yang dari tadi aku tanya tuh kayak nggak jawab gitu, masih ingat kan? Iya gitu loh. Jadi komunikasi, masih ingat kan? Nah gitu, jadi enak. Yang tidur juga bangun, oke. Yang dikasih 2, menghasilkan 2. Ya udah. Tapi yang 1 dikubur. Karena dia pikir, yang lain 5, yang lain 2, yang lain 1. Karena firman Tuhan bilang dikasih menurut kesanggupannya. Karena kalau yang 1 dikasih 5, pingsan dia. Dikasih 1 aja dikubur kok. Tapi yang 5, begitu menghasilkan 5, Tuhan bilang gini, hai kamu hamba yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ternyata orang yang ngembangin hidup tuh hidupnya bahagia. Capek kan, sibuk kan, resiko. Mana ada hidup yang gak ada resiko. Punya mobil, gak mau ada resiko. Caranya gimana? Taruh aja di garasi, gak usah dikeluarin. Ada resiko gak? Ada. Bannya nempel di situ, 7 tahun gak usah dikeluarin. Rusak juga. Tapi yang 1,
Tuhan bilang ini, hai hamba yang jahat dan malas. Masuklah dalam kegelapan di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Terus dia waktu ditanya sama Tuhan dia bilang gini, dia marah lagi. Tuhan jahat, naro pengen ngambil di tempat di mana Tuhan gak menabur. Dikasih 1,2 miliar masih marah-marah. Ada loh, orang gak ngapa-ngapain tapi marah-marah. Banyak komplain. Jadi gini, mendingan daripada banyak komplain, kembangin apa yang Tuhan kasih. Yang satu itu kalau dikembangin bisa lebih besar dari yang 10. Tapi kalau dikasih 5, dia berhenti, dia tetap aja di 5. Yang satu kalau dikembangin ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128. Lebih gede dari yang 5. Seberapapun yang Tuhan kasih, kembangkan, kita bisa bertumbuh tanpa batas, setiap kita bisa sukses. Saya harus semangat gini 5 kali nih sampai sore jam 6. Setiap kita bisa sukses. Karena bapaknya sama. Siapa yang di sini punya anak lebih dari 2? Luar biasa Badung hebat. Pak pernah berpikir gini gak, bapak anaknya berapa? 3. Mah, ini kita plan ya. Ini biar sukses banget nih nomor 1. 2 biasa aja, 3 kita miskinkan mah. Kan gak ada. Siapa di sini anak bapak di surga? Angkat tangan. Kira-kira pikiran bapak sama gak? Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi bapak di surga. Nih, kalau saya jadi bapak di surga, kan Juan mungkin gak sempurna. Bapak di surga punya pikiran begini. Ini semua anak-anakku, sukses, 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 sukses. Cepetan nih gue capek. Sukses, 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 sukses. Dah, untung udah selesai COVID. Droplet ini. Kembangin. Aku punya istri 1, perempuan. Waktu pandemi COVID, Bandung ada COVID gak? Iya cuma nanya doang. Tiba-tiba dia bilang begini, sayang aku dipanggil sayang sama istriku. Aku nulis lagu, aduh istri saya tuh keluarga pedagang. Bagaimana pedagang nulis lagu? Lagu apa saya bilang? Lagu rohani, nyanyi aja fales. Berapa? 10. Wow. Terus mau diapain? Ya diapain ya, saya juga bingung ya. Kasih ke produser 1 tahun gak diapa-apain. Akhirnya ketemu orang di airport. Gilgal gak bikin lagu. Gak ada. Saya bilang, tiba-tiba ingat lagu istri saya. Ada deh, saya bilang istri saya nulis. Mana sini? Saya kasih lagunya. Naik pesawat bareng, turun. Dia udah dengerin, dia bilang bagus nih lagunya. Saya bikinin 1 ya. Ini pedagang loh. Kalau mau kembangin potensi bisa. Coba lihat nih lagu pertama, Bapak Ibu Saudara tahu gak lagunya? Ku mau selalu bersyukur. Nah itu istriku yang nulis. Per kemarin ya minggu lalu 8,4 juta viewers. Setahun loh, no play. Jadi kalau mau kembangin bisa gak? Bisa, leading lagu ini. Saya ke Medan tahu nggak? Tahu. Ke Palembang tahu nggak? Tahu. Tahu. Sampai ke Amerika tahu lagu ini. Ke Belanda tahu lagu ini. Orang Indonya ya. Orang bule nggak tahu. Terus lagu kedua. Next. Penerobos hidupku. Udah keluar. Kalau belum tahu nanti klik YouTube-nya. Terus yang ketiga baru launching minggu lalu. Datang kepadamu. Itu kanan suaminya tuh si sayang. Nah terus. Nah ini lagunya alus pisan. Nah yang berikut, nah ini di scan nih di sini kalau pengen tahu lagunya free of charge, gratis. Cepetan, selama malam itu belum tiba di scan ini, gratis. Lihat seorang ibu, sekarang udah berapa? 14 lagu. Terus kemarin dia bilang gini, sayang aku lagi ciptain lagu rap. Matang gak lu? Ibu-ibu inci-inci dari Pontianak ciptain lagu rap. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Leading. Istri saya pemalu, introvert kemana-mana. Cilusi foto. Jadi leader dia sekarang. Tolonglah saya udah mau pulang kasih amin kayak atau apa. Walaupun gak ada si amin di sini, amin lah.
Paling enggak saya kan lapor sama Pak Rubin, jemaatnya ngerti gitu. Aman sampai di sini? Yang keempat, ini pulang jadi leader semua. Bandung berubah, Mekarwangi revival. Yang keempat, sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Begitu kita nolong orang, orang tahu kita pemimpin. Pak, saya udah dekat sama Bapak ya. Bapak boleh tolong ke depan sebentar nggak Pak? Nggak maksud kurang ajar, nggak maksud apa Pak, cuma ilustrasi doang. Sini Pak, Bapak namanya Pak siapa? Pak Benyamin. Pak Benyamin ini saya juga dikasih ya iPhone berapa nih, berapa belas lah. 16 kan nggak boleh masuk ya. 14 kalau nggak salah ini atau berapa. Kalau saya kasih iPhone ini, katanya harganya berapa? 20 jutaan nih saya dikasih. Saya kasih buat Bapak. Yang dikasih Bapak mereka tepuk tangan, lihat. Bapak senyum loh. Cuma ilustrasi dong, Bapak senyum. Bapak rasanya gimana? Apa? Bapak rasanya gimana kalau saya kasih ini? Oh senang. Senang. Waktu dia senang, dia rasa disayang, hatinya terbuka. Waktu hatinya terbuka, pengaruh saya bisa masuk. Kalau saya mau jahatin Bapak bisa nggak? Bisa. Tapi kita kan anak Tuhan. Yang masuk apa? Pengaruh baik, kasih Tuhan. Kenapa selama ini belum banyak orang yang mengalami kasih Tuhan? Karena banyak orang Kristen medit, nggak pernah bantu orang lain, nggak kasih nasihat, nggak kasih penghiburan, nggak pernah doain orang, nggak pernah nanya kabar orang. Pak, ini buat ilustrasi sampai kebaktian 5. Iya. Pak Benyamin sayang sih kebaktian 1. Oke. Terima kasih. Tolong, please. Sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Peti mati bisa bawa apa sih? Mercy bisa masuk? Bisa. Mercy kecil. HP bisa masuk berapa? Bisa banyak. Nggak ada charger di surga. Sok bisa bawa masuk apa lagi? Spring bed berapa kali berapa? Selama hidup berbagilah. Itu sukses, kamu jadi leader. Yang terakhir. Sukses. Kita mau jadi pemimpinnya suksesnya sampai umur 40, 50 atau seumur hidup? Seumur hidup lah. Berarti sukses adalah sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Aderai teman saya. Tahu Aderai dong? Yang badannya kecil tuh. Kenapa laku? Kalau misalnya Juan Mogi bikin fitness, rame nggak? Ya enggak. Pak Benyamin cuma gara-gara handphone nggak ya? Belum tentu loh Pak. Kalau di Urapi bisa rame loh. Sembari fitness aku khotbahin bisa rame loh Pak. Masa cuma gara-gara handphone terus gitu, nggak support. Jangan persahabatan dirusak gara-gara handphone loh. Kenapa? Karena orang badannya pengen kayak Ade Rai. Bapak Ibu kenapa ikut Yesus? Biar kaya, biar sembuh, biar jadi serupa Yesus. Masalahnya kita ikut Yesus karakternya nggak tambah mirip. Maka orang bilang gini, tuh Kristen. Tapi agama lain jarang disebut loh. Tuh Kristen tuh nipu tuh. Tuh Kristen tuh istrinya 3 tuh. Tuh Kristen tuh nyontek tuh. Tuh Kristen tuh gitu tuh. Tuh Mekarwangi tuh. Kenapa? Karena standar kita tinggi, kelas. Nah sekarang gini nih. Jangan ada pertumpahan darah ya. Coba bentar lihat sebelahnya. Kalau sebelahnya pasangan tanya. Pak, Ma, aku udah mirip Yesus belum? Sebentar aja lihat sebelah sebentar. Menurut lu gue udah mirip Yesus belum? Kalau 3 detik dia gak jawab saya jawabin. Belum. Dah itu aja. Udah 2 ayat terakhir saya selesai. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa namanya? Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau mirip Yesus orang ikut, anak kecil aja pengen nama dia. Orang berdosa aja pengen nama dia, jadi serupa Yesus lah.
Sukses jadi leader. Contoh apa sih serupa Yesus? Karakter. Ada buah roh. Ayat terakhir nih, selesai. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Orang Bandung sabar gak sih? Murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ambil contoh satu terakhir ya, kemurahan. Ngampunin, sakitin, ngampunin. 70 kali 7 kali loh. Sehari ya, 2 menit sekali loh kalau dibagi itu. Bagi 490 coba. 2 menit sekali orangnya sama, kesalahannya sama, sanggup gak? Ini udah mau Natal, tetangga bagi hadiah. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nih sesama Kristen pulang dari sini. Bro mau kemana bro? Pulang. Makan sama gua tuh. Kenapa lu ulang tahun? Enggak, gue pengen laktir aja. Yesus, langsung lihat Yesus. Lihat Yesus, lihat Yohanes, lihat Paulus. Besok di kantor makan siang, jangan sendiri-sendiri bro. Makan mana? Catering bawain istri. Gue laktir lu. Lu ulang tahun enggak? Gue pengen aja. Surprise, kasih kado. Walaupun cuma 1 kue. Kasih lilin. Hari ini, hari yang kau tunggu. Tapi ada sebuah perbuatan kasih. Bukan kuenya, hatinya. Tadi kalau istrinya belum lihat Yesus dalam diri suamimu, mah udah lama kita gak ke mall bareng. Papa pengen ajak ke mall. Sadar! Mama lagi suka apa? Bu cepetan amin bu. Kapan lagi pendeta ngomong begini? Ibu mulai lihat Yesus. Udah ya? You are a leader. Saat kita apa? Sukses. Gak usah bilang, saya nih pemimpin. Sakit. Capek kan ngomong gini. Ya iyalah kumis udah segede gitu masa bukan pemimpin. Tapi kalau lu gak sukses siapa yang mau ikut? Bangun ini dalam hidup kita. Gak usah ngomong pemimpin, orang akan angkat topi. Kamu pemimpin. Tuhan memberkati. Hambamu selesai menyampaikan firman. Aku berdoa supaya setiap kami menjadi orang yang sukses. Dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum selesai, saya mau perkenalkan ada beberapa buku saya. Saya udah lama gak datang ya ke sini berapa tahun. Di tengah pandemi saya tulis ini The Art of Worship. Tadi saya bilang Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Saya banyak dapat arahan dari Tuhan saat saya dekat sama Tuhan. Orang bilang saya banyak dapat bocoran dari ya orang dekat lah segala. Tapi dia Tuhan sumber dari segala sumber. Bagaimana jadi orang yang disayang oleh Tuhan. Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Buku ini akan menolong The Art of Worship. Orang Indo tuh gak suka baca. Tapi buku saya tuh sehari bisa selesai. Karena bukunya ringan, ada contoh, ilustrasi, gambar. Nah ini bisa dapat di depan, nanti saya mau, bukan bisa didapat, bisa dibeli di depan. Saya akan tanda tangan di depan. Ini bisa jadi gift juga, hadiah. Nah ini Over the Storm. Bagaimana kita bisa melewati badai. Orang Kristen bukan berarti gak ada badai. Ada, tapi gimana ngelewati bersama Tuhan. Waktu gereja kita udah penuh nih, kita lagi bangun lagi. Tiba-tiba gereja tutup kan COVID. Kontrak kita tuh baru tanah aja 200 sekian miliar. Belum bangunnya, tiba-tiba gereja tutup. Istri saya sakit. 2 kali masuk rumah sakit, dokter gak tahu sakitnya apa. Harus dibawa ke Singapura. Singapura pas tutup tuh, saya udah ngerasainnya karantina 3 minggu gimana. 3 minggu Singapura, 3 minggu Indonesia. Begitu banyak badai yang ada. Di situ saya tulis buku ini Over the Storm. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Buku ini menolong banyak orang di dalam badai. Nah buku ini akan menolong saudara. Tapi ini buku saya yang terakhir, tahun lalu saya umur 50 tahun. Saya bilang saya mau kasih apa ya buat tubuh Kristus. Saya tulis perjalanan saya dari kecil sampai umur 50. Saya tulis tentang bagaimana gambar diri saya dipulihkan. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pembicara. Saya tulis tentang keuangan dari gak punya uang sampai Tuhan berkati.